Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Renungan malam kita pada malam hari ini akan diambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 31 dengan perikop Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Sebelum kita memulai renungan malam kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini di mana kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bila Roh Kudus membuka mata hati pikiran kami ya Tuhan, dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan membawanya di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan renungan kita malam hari ini diambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, perikop ini sangat menarik untuk kita renungkan. Perikop ini merupakan perbagian dari perjalanan Yesus di Kapernaum. Yesus melakukan banyak mukjizat, terutama menyembuhkan orang-orang sakit di daerah itu. Hal ini menunjukkan sikap Yesus yang selalu bersimpati kepada orang-orang marginal, orang-orang lemah, di mana sangat membutuhkan pertolongan dan kesembuhan untuk bisa kembali sehat dan bisa beraktivitas. Di ayat 27 dikatakan bahwa Yesus sedang melakukan perjalanan, dan dua orang buta berseru-seru dan berkata kepada Yesus, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Menarik bagi kita, dua orang buta, sudah buta dari lahir, bisa tahu bahwa Yesus adalah anak Daud. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dari mana mereka tahu? Dan dari mana mereka bisa mengatakan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud"? Berarti ada harapan di situ, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Mereka minta dikasihani. Orang yang minta dikasihani, di situ sudah ada bukti bahwa mereka merendahkan diri di hadapan orang yang bisa memberikan belas kasihan. Di sini jelas di mana letak Yesus, di mana letak mereka. Mereka menempatkan diri mereka di bawah Yesus, memohon belas kasihan. Ini sangat menarik. Lalu di ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, Yesus menunggu sampai dia masuk ke dalam rumah. Yesus tidak mau melakukan atau menjawab mereka memulai percakapan ketika dia berada di tempat umum. Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus langsung bertanya. Mereka mengatakan, "Kasihanilah kami." Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Hal itu sangat menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Pertanyaan ini bisa juga berlaku bagi kita semua. Percayakah kita bahwa melalui doa-doa kita selama ini, Yesus bisa menjawab doa kita? Bahwa doa kita akan terjawab. Percayakah kita? Percayakah kita bahwa doa-doa kita mohon kesembuhan dari sakit akan terjawab? Begitu banyak hal yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan. Percayakah kita dalam hal ini? Apakah kita memanjatkan semua itu dengan percaya? Dikatakan oleh kedua orang itu, menjawab,
"Ya Tuhan, kami percaya." Satu lagi pernyataan mereka setelah minta dikasihani anak Daud. Anak Daud, mereka tahu bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Hal ini juga menarik. Bagaimana mereka bisa tahu? Kedua orang buta sejak lahir tahu bahwa Yesus adalah keturunan Daud, bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Dan di sini dikatakan lagi, "Percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya?" Apa jawab mereka? "Ya Tuhan, kami percaya." Sebuah statement yang begitu penting, sebuah pernyataan yang begitu mendalam. "Ya Tuhan, kami percaya." Pada saat itu pun mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu kuat apa yang mereka nyatakan. Lalu Yesus seketika itu juga menjawab permintaan mereka. Dia menjamah mata kedua orang buta itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mereka melek. Dari sakit, dari cacat yang mereka bawa sejak lahir. Dengan satu pertanyaan Yesus, "Percayakah kamu bahwa aku mampu melakukannya?" Yesus menjamah mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, iman mereka lah yang menjawab semua itu. Yesus menjawab permintaan mereka karena dia tahu bahwa kedua orang itu telah begitu percaya kepadanya, telah beriman kepadanya. Hanya melihat dari perjalanan mereka mungkin menyaksikan bahwa Yesus telah menyembuhkan banyak orang. Dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan menyatakan bahwa ya, kami percaya. Dan Yesus mengatakan, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal ini sungguh sebuah pernyataan iman yang dalam. Pernyataan iman yang juga perlu kita lakukan kita satu persatu. Bahwa kita yakin dan percaya. Kita yakin percaya bahwa Yesus bisa menjawab apapun yang menjadi pertanyaan kita, apapun yang menjadi harapan kita. Dengan berserah kepada Yesus, kedua orang buta itu disembuhkan. "I was blind, but now I see." Mereka sebelumnya buta, sekarang mereka bisa melihat Tuhan yang telah menyembuhkan mereka, yang telah menjawab doa mereka. Lalu apa kata Yesus selanjutnya? Maka meleklah mata mereka dan Yesus berkata dengan tegas, berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Yesus berpesan, dia mungkin punya alasan bahwa belum waktunya, bahwa apapun yang dia kerjakan untuk dinyatakan kepada orang banyak. Tapi dengan rasa syukur yang begitu besar, dengan iman yang sudah dinyatakan, dengan keyakinan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bisakah mereka menahan diri mereka? Tidak. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Begitu indah Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan rasa syukur yang begitu besar, dengan iman yang sudah dinyatakan, yang sudah Yesus nyatakan dalam diri mereka, bahwa mereka sungguh beriman, sungguh percaya kepada Yesus. Mereka pun pergi. Mereka tidak mampu lagi menahan rasa syukur mereka, sukacita mereka, dan mereka memasyurkan Yesus ke seluruh negeri itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin begitu banyak doa-doa kita yang sudah Tuhan jawab. Mungkin begitu banyak limpah berkat yang sudah kita terima dari Tuhan sejak kita kecil hingga saat ini. Sudah cukupkah itu untuk menjadikan kita menjadi saksi Kristus, untuk menjadi saksi Yesus kemanapun kita pergi? Mari kita masing-masing merenungkan dan menjawabnya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami untuk mampu menjadi saksi Kristus, untuk menyatakan iman kami ya Bapa, dengan setiap perbuatan kami, hingga kami boleh menjadi saksi Kristus, menyatakan kuat kuasa Kristus yang tersedia, keselamatan yang tersedia bagi semua orang, asal mau percaya kepadanya dan menerima dia sebagai juru selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat malam dan selamat beristirahat.